pada pagi hari ini kita masih bisa bersua, masih bisa melaksanakan kegiatan seperti biasa, dan hari ini kita bertemu dalam sesi sekolah demokrasi. Ini sesi yang keempat ya, setelah kemarin dimulai dari Pak Sekretaris, Pak Ketua, kemudian ada Mas Catur, dan hari ini bagian saya. Dan saya ini diamanahkan untuk memberikan materi soal daerah pemilihan. Ini daerah pemilihan materi yang cukup berat ya, tetapi memang nanti akan saya sampaikan, kita diskusi. Kalau ada yang masih bingung, kita bisa berdiskusi lagi ya. Sebelumnya saya Mei Nurlela, saya salah satu anggota KPU Kabupaten Purbalingga, Divisi Hukum dan Pengawasan. Nah, biasanya saya bicara soal sengketa hukum dan lain sebagainya, tapi hari ini kita bicara soal daerah pemilihan. Oke, adik-adik udah tahu belum daerah pemilihan atau yang biasa disebut dapil? Dapil itu apa? Belum tahu ya? Oke, tapi sudah tahu ya bahwa KPU itu apa gitu ya? Ya, Komisi Pemilihan Umum yang kita adalah bagian dari penyelenggara pemilu. Oke, dapil atau daerah pemilihan adalah satu, kalau di kabupaten itu adalah satu kecamatan atau beberapa kecamatan yang dibentuk berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Purbalingga. Nah, sebelum kita akhirnya menentukan dapil, di Purbalingga ada 5 dapil ya, yang sebelumnya kita sudah tentukan di tahun 2019 kemarin. Nah, ada 5 dapil, dan dapil ini harus disusun, dibentuk sesuai dengan arah jarum jam. Jadi misalnya nih di Purbalingga ada Purbalingga Kota dekatan sama Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Bekatija. Nah, dia harus searah jarum jam. Jadi dapil 1, kemudian dapil 2-nya jangan kemudian di ujung sebelah sana atau di ujung sebelah sana, tapi dia harus ke arah jarum jam. Nah, di sampingnya ini itu ada kecamatan mana gitu. Misalnya kalau di Purbalingga Kecamatan Ujung Sari, Kalimanah, Adamara, Utasari, itu dapil 2. Nanti bergeser lagi dapil 3-nya searah jarum jam lagi, begitu dan seterusnya. Jadi itu cara menentukannya. Kemudian sebelum kita nanti menentukan dapil, kita harus tahu dulu di Purbalingga itu ada berapa sih jumlah penduduknya. Nah, karena kita akan menentukan berapa jumlah DPRD yang ada di Purbalingga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa ketentuan dengan jumlah penduduk antara 500 sampai dengan 1 juta itu ketentuannya adalah jumlah anggota dewannya 45. Nah, di Purbalingga kan masih di bawah 1 juta nih, masih di angka 900 berapa ribu sekian gitu. Nah, kemudian di Purbalingga itu ada 45 anggota DPRD. Nah, kemudian kalau di atas 1 juta, kemungkinan besar di pemilu yang akan datang, kalau kita akan melaksanakan pemilu 2024, maka kemungkinan besar kita akan naik di angka 1 juta lebih jumlah penduduk kita. Nah, itu juga kemarin kita sempat ngobrol sama di Capil ya, bahwa Purbalingga akan ada di angka 1 juta sebentar lagi. Nah, jumlah DPR-nya kalau di atas 1 juta maka di angka 50. Mungkin di 2024 nanti kita ada kenaikan jumlah DPR yang akan kita pilih bareng-bareng nih, itu jumlahnya 50. Nah, untuk menentukan berapa dapil itu
kan tadi ada gabungan kecamatan, gabungan beberapa kecamatan ya. Kalau kecamatannya terlalu besar, jumlah penduduknya terlalu banyak dan itu memenuhi ketentuan dia harus sendirian jadi dapil, misalnya dapil satu hanya satu kecamatan, maka bisa gitu. Tetapi kalau di Purbalingga belum ada. Rata-rata setiap kecamatan itu seimbang jumlah penduduknya. Artinya memang harus ada gabungan-gabungan kecamatan untuk memenuhi dapil supaya dapilnya bisa seimbang. Ya. Nah, bagaimana menentukan alokasi kursi setiap kecamatan? Nah, setiap kecamatan dulu ya sebelum akhirnya kita gabung-gabung gitu ya. Bagaimana cara kita untuk menentukan alokasi kursi setiap kecamatan. Untuk menentukan satu kecamatan, kita harus berhitung menentukan bilangan pembagi penduduk atau BPPD. Jadi jumlah penduduk di Purbalingga misalnya ada 900 sekian ribu dibagi alokasi kursi. Tadi kan sudah ditentukan oleh undang-undang bahwa alokasi kursi kita itu 45. Maka jumlah penduduk 900 sekian itu dibagi alokasi kursi 45, maka ketemulah jumlah bilangan pembagi penduduk atau BPPD. Nah, ketemulah di angka 21.000 sekian. Nah, nanti 21.000 sekian itu akan kita gunakan untuk menentukan alokasi kursi setiap kecamatan. Nah, misalnya di Kecamatan Purbalingga. Di Kecamatan Purbalingga itu ada jumlah penduduknya 57.000 sekian. Dibagi tadi BPPD 21.000 sekian. Ketemulah angka 3 misalnya. Nah, nanti ketemulah di situ kecamatan kota jumlah alokasi kursinya 3. Nah, nanti kecamatan mana begitu juga. Jumlah penduduk satu kecamatan itu dibagi BPPD tadi 21.000 sekian. Ketemulah misalnya 2. Nah, baru 3, 2, misalnya 4 digabung-gabungkan. Nah, setiap wilayah-wilayah itu digabung-gabungkan. Nah, ketentuan yang lain untuk membentuk suatu dapil itu jangan ada yang jomplang. Misalnya kecamatan mana digabung-gabung jadi 12, kecamatan yang ini tiba-tiba dia sudah digabung-gabung hanya ketemu 5. Kan terlalu jomplang ya. Terlalu jomplang kan. Nah, itu nanti kita sesuaikan lagi. Tetapi memang jangan yang kecamatan sana kemudian gabung dengan kecamatan sini, itu nggak boleh. Harus berdekatan. Karena nanti ada ketentuan. Ada 7 kategori yang harus kita perhatikan untuk menentukan dapil. Apa saja? Nah, tadi sudah tahu kan kita cara menentukan kursi ya. Setiap kecamatan akhirnya ketemulah kira-kira 45 tadi digabung-gabung. Kalaupun misalnya memang ada yang lebih, misalnya dalam 3 kecamatan itu ternyata enggak misalnya ketemu 3 kursi satu kecamatan, tapi 3 kursi itu masih ada kelebihan penduduk, ya kan? Itu wajar, tetapi jangan terlalu jomplang, jangan terlalu berlebihan antara yang lain. Nah, ada beberapa kategori untuk menentukan dapil. Tadi saya sudah sampaikan ada 7 kategori. Yang pertama adalah kesetaraan suara, yaitu prinsip yang mengupayakan harga kursi yang setara antara satu dapil dengan dapil lainnya. Nah, tadi saya sudah sampaikan harga kursi, misalnya di sini dia kelebihannya banyak banget. Nah, nanti kita perhatikan lagi apakah nanti kecamatan itu yang terlalu banyak kita bisa geser ke kecamatan sampingnya atau sampingnya yang berdekatan, supaya yang di sana berlebihan suaranya, tetapi hanya kita bisa menentukan misalnya 10 kursi, tapi suaranya lebih banyak di sana sebenarnya penduduknya, kan jomplang. Sedangkan di sini misalnya suaranya pas kebetulan pas gitu, lebihnya pun hanya sedikit. Nah, kita harus berhitung lagi, berpikir lagi kira-kira kecamatan ini bisa nggak digeser ke sini, nanti dia
nanti yang ini diambil ke kecamatan yang sebelahnya atau bagaimana. Kita ada 7 unsur tadi ya. Yang pertama kesetaraan nilai suara tadi sudah saya sampaikan, jangan terlalu jomplang satu sama lain. Kemudian yang kedua itu ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional adalah prinsip yang mengutamakan jumlah kursi besar dalam pembentukan dapil. Nah, misalnya dalam satu kecamatan ada 4 kecamatan atau ada 2 kecamatan, dia hanya ada 10. Tadi saya sempat nyetel di situ ya. Dia ada 10. Yang di sini dia hanya dapat dua kursi. Nah, itu nanti bisa digeser. Jangan sampai terlalu jomplang di sini terlalu banyak, di sini terlalu sedikit. Tadi kesetaraan yang proporsional. Kemudian yang ketiga, proporsional sendiri adalah prinsip yang memperhatikan keseimbangan alokasi kursi antar dapil tadi ya. Sama tadi ya. Jadi jangan sampai satu sama lainnya itu terlalu jomplang, perbedaannya terlalu banyak. Kemudian selanjutnya integritas wilayah adalah prinsip yang memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah dengan memperhatikan kondisi geografis dan sarana penghubung. Nah, itu jangan sampai tadi ada wilayah yang terlalu jauh letak geografisnya, harus saling berdekatan, kemudian sarana penghubungnya juga ada. Jangan di sini ada di daerah kita yang dalam satu TPS, ini cerita aja di luar itu ya, ada satu TPS yang sebenarnya dia TPS-nya ikut ke salah satu kecamatan, tetapi dia kesulitan justru dihubung, tidak ada sarana transportasi di kecamatan itu, justru dia lebih ikut ke kecamatan lain. Nah, itu kan bahwa di Purbalingga sebenarnya ada wilayah-wilayah seperti itu, tetapi memang tidak terlalu banyak, mungkin tidak sebanyak dengan wilayah-wilayah yang ada di luar Jawa ya, memang secara geografis agak kesulitan. Nah, itu juga menjadi perhatian atau prinsip yang harus kita perhatikan untuk menentukan dapil. Kemudian yang kelima, konterminus adalah dapil yang dibentuk harus dalam cakupan dapil tingkatan yang lebih besar. Nah, ini jangan sampai dapil yang kita bentuk itu di luar dapilnya provinsi. Nah, kita kan dapil kabupaten nih. Nah, kita harus sesuai, harus berada dalam satu cakupan dapil di provinsi. Nah, di provinsi untuk di Purbalingga, di Jawa Tengah itu Purbalingga terdiri dari Purbalingga, Kebumen, Banjarnegara. Kita kan masih dalam satu cakupan. Purbalingga jangan sampai nyempil ke kecamatan di luar Purbalingga misalnya. Nyempil karena kita kan berbatasan dengan Banyumas juga, Pemalang juga, kemudian di sebelah sana ada Banjarnegara. Berada dalam satu wilayah DPR di atasnya. Kalau di Purbalingga ya Banjar, Kebumen. Nah, bukan kebetulan, tapi memang kita harus membentuk ini dengan soal-soal yang tadi ya, sehingga tidak ada satupun dapil di Purbalingga yang nyempilin dari daerah-daerah lain. Itu sudah sesuai. Kemudian kohesivitas adalah prinsip yang memperhatikan aspek sejarah, kondisi sosial, budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas. Nah, kalau di Purbalingga ada contohnya di Dapil 2. Dapil 2 itu dulu terdiri dari Kecamatan Bojongsari. Bojongsari kalau sekarang kan ada 4 kecamatan. Kalau dulu Bojongsari, Kutasari itu adalah pecahan dari Bojongsari dulu. Nah, itu kita gabung-gabungkan. Ada persamaan budaya, persamaan kebiasaan-kebiasaan gitu ya. Jadi bahwa misalnya Bojongsari
akan sangat berbeda polanya, mungkin juga kebiasaan-kebiasaannya atau mungkin sejarahnya dengan kecamatan yang ada di ujung, misalnya di Rembang atau di BKTJ itu kan berbeda ya. Di Rembang itu dengan wilayah pegunungan berbeda ya, dan jauh juga kan. Jadi itu juga yang harus kita perhatikan, ada persamaan kebudayaan ya. Kemudian prinsip yang lain yaitu kesinambungan, adalah prinsip penataan dapil yang memperhatikan komposisi dapil dalam pemilu sebelumnya. Oh iya, ini juga harus kita perhatikan. Kalau nanti di 2024 ada perubahan dapil, karena besar kemungkinan ada penambahan jumlah penduduk sehingga itu kemudian ada penambahan anggota DPR, maka kita harus perhatikan dapil yang hari ini ada gitu, yang sekarang sudah ada, yang kemarin dipakai di 2019. Harus memperhatikan, jangan tiba-tiba perubahan dapilnya terlalu drastis ya. Tiba-tiba dapil yang ada di misalnya dapil 1 itu jadi 2 atau hanya 1 gitu, karena diambil oleh dapil-dapil yang nanti akan dibentuk baru gitu. Ya yang tadi kesinambungan proporsionalnya tidak ada, kemudian kebudayaannya juga nanti akan dimungkinkan akan jauh berbeda gitu ya, dan prinsip-prinsip yang tadi juga akan terlalu mencolok ketika dilakukan terlalu drastis. Maka memang harus memperhatikan juga dapil yang sudah dibentuk sebelumnya, supaya nanti perubahannya itu tidak terlalu mencolok, tidak terlalu berubah drastis, meskipun kemungkinan kita akan luar biasa berubah karena jumlah DPR-nya dan jumlah penduduk berdasarkan jumlah penduduk yang tadi yang dimungkinkan akan lebih dari 1 juta. Kemudian itu dapil, setelah kita menyusun dapil itu baru nanti kita akan mengajukan desain dapil ke KPU RI. Nah, KPU RI nanti yang akan menentukan kira-kira dapil yang sesuai, tentu saja dengan masukan-masukan dari kita, mempertimbangkan karena kita yang ada di lapangan. Nah, perumusan dapil ini sebisa mungkin tidak hanya desainnya tidak hanya 1 atau 2, tapi ada beberapa alternatif. Nah, ternyata ketika kemarin kita mengajukan beberapa alternatif yang disetujui, yang hari ini kita sudah ada di dapil kita. Purbalingga dapil 1 terdiri dari Purbalingga Kota, sampingnya Kecamatan Bukateja, kemudian berdekatan dengan Kecamatan Kemangkol. Itu kulturnya mereka hampir sama ya, dengan daerah yang dekat, letak geografis yang gampang. Nah, kemudian pindah tadi sesuai dengan arah jauh-jauh, ada Bojangsari, Palimanan, Kota Sari, kemudian Padamara itu juga dengan prinsip-prinsip yang tadi sudah kita tentukan, persamaan kebudayaan, letak geografis yang berdekatan, jumlah penduduk yang hampir pas. Oh ya, tadi di Purbalingga Kota kita menentukan jumlah anggota DPR-nya itu ada 9. Kemudian di dapil 2 jumlah anggota DPR-nya itu ada 10. Kemudian di dapil 3 jumlah anggota DPR-nya ada 9, terdiri dari Kecamatan Mrebet, Karangreja, Karangjambu, dan Karanganyar, Bobot-Sari. Ya, jadi ada 4 kecamatan dengan kultur di sana kan hampir sama ya. Kemudian beralih ke dapil 4. Dapil 4 itu ada Karanganyar, kemudian Kertanegara, Karangmoncol, dan Rembang, itu sampai daerah sana. Dengan jumlahnya juga 10. Kemudian dapil terakhir adalah dapil Kaligondang, Pengadegan, dan Kejobong dengan jumlah 7. Nah, ini yang paling sedikit jumlah
anggota DPR kita. Tetapi itu yang paling dimungkinkan. Karena ketika kita misalnya lari Rembang masuk ke kita, nanti di sana terlalu sedikit gitu. Dan lagi pula Rembang lebih berdekatan dengan Karangmoncol, kemudian Kertanegara, ya. Jadi itu akhirnya kemudian disepakati, diizinkan oleh KPU RI untuk kita gunakan sebagai dapil yang penentuan alokasi kursi di tahun 2019. Nah, besok kita tidak tahu seperti apa desainnya. Kita memperhatikan juga tadi jumlah penduduk setiap kecamatan, lonjakannya terdapat di mana. Nah, ternyata penduduk Purbalingga lumayan produktif ya, lumayan produktif. Jadi jumlah penduduknya juga semakin tahun agak signifikan juga. Begitu adik-adik sekalian, bagaimana sih cara menentukan dapil? Nah, itu juga berlaku ketika menentukan dapil yang ada di provinsi. Kira-kira begitu. Cuma memang cakupannya kalau provinsi itu ya kabupaten gitu ya. Kalau kita kan kecamatan. Karena kabupaten ya kalau di provinsi misalnya Purbalingga, Banjar, Tuban itu kan hampir mempunyai kesamaan kultur budaya, ngomongnya masih ngapa-ngapa ya kan. Kemudian letak geografisnya berdekatan, masih terjangkau gitu. Itu mungkin adik-adik sekalian yang bisa saya sampaikan soal penataan dapil. Silakan kalau ada hal yang masih bingung. Tadi kan saya mau tanya ini. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa dalam penentuan dapil itu kan luas daerah di jumlah penduduk dibagi alokasi kursi. Nah, itu tadi juga saya lihat ada di prinsip-prinsip dalam menentukan dapil itu kan ada integritas wilayah, yaitu dengan memperhatikan sarana penduduk. Misal ada suatu kasus gitu, wilayahnya atau kecamatannya itu besar, cuma jumlah penduduknya sedikit. Nah, itu kan juga memperhatikan sarana penduduk. Itu berarti nanti kalau misal dapilnya cukup satu aja, itu iya. Asalkan tadi juga harus kita perhatikan proporsional alokasi kursi gitu ya. Banyak kejadian kalau di luar Jawa gitu ya, dengan jumlah penduduk yang kecil tetapi wilayahnya besar, maka kita tidak bisa dia berdiri sendiri, nggak bisa. Dia harus mengambil wilayah lain untuk proporsionalnya itu ada gitu, sehingga dia harus menggait misalnya kecamatan mana supaya jumlah penduduknya itu bisa seimbang atau bisa setara dengan dapil yang lain supaya nggak terlalu jomplang. Memang untuk keluasan wilayah ini tidak begitu kita perhatikan ya. Yang penting adalah jumlah penduduk yang tadi hampir sama, sehingga alokasi kursinya juga bisa seimbang dengan dapil yang lain. Tapi kan biasanya kalau ngurus wilayah yang luas itu butuh jangkauan atau biar koordinasinya itu juga. Iya, dan itu banyak terjadi di luar Jawa. Tapi memang itu banyak mbak. Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan salah satu teman di Jambi ya. Jadi di sana itu luas dan kebetulan dia calon legislatif yang mencalonkan diri. Jadi dia udah capek tapi hanya ketemu dengan 1-2 orang misalnya. Tapi memang begitu. Jadi yang lebih kita perhatikan itu adalah soal berapa jumlah penduduk supaya menentukan berapa alokasi kursi. Nah, kalau itu tidak proporsional dengan dapil yang lain, ya harus kita tarik daerah lain untuk ikut gabung dengan dia untuk menjadi salah satu dapil. Nah itu. Iya. Nanti kalau dia cuma misalnya di kecamatan itu cuma hanya ada alokasinya 2 karena terlalu luas, kemudian di sini terlalu banyak, misalnya 10 pada akhirnya, tetapi dengan cakupan wilayah secara geografis yang cukup bisa terjangkau, itu jadi terlalu nggak seimbang. Maka kemudian
prinsip-prinsip yang lain juga harus kita perhitungkan, bukan hanya sekedar soal prinsip letak geografis. Gitu, Mbak, ada lagi? Ada besok yang mau mencalonkan jadi anggota dewan? Mana tahu kan ya? Saya itu sangat berharap sekali ya. Ini di luar konteks pembentukan dapil ya. Saya itu sangat berharap sekali kepada anak-anak muda untuk bisa memberikan kontribusi soal pemikiran kerja-kerja nyatanya ya, terutama di dunia politik. Karena dunia politik ini sangat jarang ada perempuan yang mau ada di situ. Karena secara mentalitas dia harus teruji ya, harus bisa istilahnya fight gitu ya, harus bisa fight dengan yang kebetulan lebih banyak laki-laki gitu ya. Ini sedikit bicara gender jadi. Nah, apalagi kaum muda yang mungkin sebagian orang menilai kaum muda ini akan dipandang sebelah mata oleh orang-orang ya, terutama orang-orang yang mungkin merasa sudah banyak pengalaman, umur sudah cukup gitu ya, mungkin juga begitu. Nah, ini biasanya dipandang sebelah mata ya, sehingga kita harus menunjukkan. Makanya saya senang kalau bicara soal keinginan. Ini bukan semata-mata hanya persoalan khayalan ya, tapi harus kita bangun dari sekarang nih. Mahasiswa sekarang harus melek. Kalau di kita itu biasanya melek pemilu, melek politik, melek apapun yang ada di sekitar kita. Masih muda, tidak usah takut tidak punya pengalaman, yang penting punya keinginan, mau memperbaiki, mau belajar, lanjut. Gitu. Ada lagi? Sudah cukup? Baiklah, itu sekelumit tentang pembentukan daerah pemilihan. Memang agak rumit. Lebih bagusnya memang kita harus menampilkan di di tayangan di slide untuk bisa mensimulasikan ini bagaimana sehingga ketemunya begini gitu. Tapi saya memang kita nantilah di lain waktu ya, mungkin nanti dari KPU sendiri akan bisa lebih kreatif, kemudian teknologinya lebih canggih, sehingga selain yang diskusi di sini juga nanti ditayangin lagi simulasi soal penghitungan alokasi kursi. Baik, terima kasih adik-adik sekalian, terima kasih teman-teman yang bisa menonton baik di YouTube maupun di IG-nya Purbalingga. Saya dari KPU mohon maaf apabila ada hal kekurangan. Kalaupun masih bingung, silakan nanti diskusi atau bisa tanya di websitenya kita. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.